Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Perkenalkan, saya Siti Rofiana, Guru SMP Negeri 1 Limpung, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pada video ini, saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual Modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tempat untuk menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Oleh karena itu, pendidikan dapat menjadi ruang untuk berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan kepada anak cucu kita. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya sendiri dan orang lain. Dalam konteks ini, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Sedangkan murid seperti benih yang akan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Oleh karena itu, sekolah digambarkan sebagai tempat atau lahan persemaian bagi benih tanaman itu agar dapat tumbuh dengan subur. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan jika anak adalah sebuah benih jagung, maka bila benih itu ditanam di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang cukup, serta mendapat perhatian dan perawatan yang baik dari petani, maka benih jagung itu akan tumbuh subur dan menjadi tanaman yang baik, sekalipun berasal dari benih tanaman yang kurang baik. Pun sebaliknya, jika benih jagung itu ditanam di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan yang cukup serta tidak mendapatkan perawatan dari petani, maka benih tanaman itu tidak akan tumbuh secara optimal, sekalipun berasal dari bibit yang baik. Seorang petani tidak dapat mengubah tanaman jagung menjadi tanaman padi. Tangan dingin Pak Tani hanya mampu memberikan perhatian dengan memupuk dan menyiram serta merawat benih jagung itu agar tumbuh dengan subur dan baik. Ilustrasi dari Ki Hajar Dewantara ini menggambarkan bahwa seorang guru tidak dapat memaksakan murid dapat berubah sesuai dengan kehendaknya, karena setiap anak memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Seorang guru atau seorang pendidik hanyalah menuntun anak-anak agar dapat berkembang sesuai dengan kodratnya dengan cara membimbing, mengarahkan, serta membantu memfasilitasi anak-anak agar menjadi manusia yang merdeka seutuhnya karena menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu diselenggarakan dengan maksud untuk menuntun segala kodrat pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, seorang pendidik hendaknya tidak hanya menyampaikan pengajaran melalui atau dengan cara mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi pendidik juga mendidik keterampilan tentang berpikir atau intelektual pada anak, mengembangkan kecerdasan batin, yaitu bertumbuhnya budi pekerti dan jasmani anak, yang pada akhirnya akan mengantarkan mereka dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Lalu bagaimana konsep pendidikan yang sesuai dengan filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi? Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sistem pendidikan yang berhamba pada murid.
Filosofi pendidikan ini mengisyaratkan bahwa pendidik untuk memberi tuntunan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak, baik secara budi, cipta, rasa, dan karsa maupun pekerti, yaitu tenaga, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menghamba pada murid berarti melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Di sini murid harus dihormati, sehingga apa yang menjadi kebutuhan murid dapat diakomodasi oleh guru dengan segala macam cara sesuai dengan passion murid. Guru memberikan kebebasan murid dalam belajar. Lalu, bagaimana cara mengimplementasikannya dalam pembelajaran? Dalam mencapai tujuan pendidikan, Ki Hajar Dewantara membuat sebuah kebijakan. Di antaranya adalah menciptakan permainan anak sebagai alat pendidikan, menerapkan sistem Among, dan menerapkan nilai-nilai luhur sesuai dengan kearifan budaya lokal. Sistem Among yang menjadi semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu guru hendaknya mempunyai semboyan ing ngarsa sung tulodo, yaitu di depan guru harus mampu memberikan contoh atau memberikan teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Yang kedua, menerapkan semboyan ing matya mangun karso, yang berarti di tengah guru membangun kehendak atau semangat berswakarsa dan berkreasi bersama murid. Guru bergerak sebagai narasumber dan penuntun. Dan guru menerapkan semboyan tutwuri handayani, yaitu di belakang guru memberikan dorongan, motivasi, saran, dan rekomendasi kepada murid agar mereka mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karya. Nah, selanjutnya apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pendidik dalam pembelajaran? Pendidik mestinya dalam pembelajaran yang berpusat pada murid, pendidik menempatkan dirinya sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi murid agar mereka dapat membangun pemahamannya secara sendiri dan secara maksimal. Yang kedua, guru atau pendidik memposisikan dirinya sebagai motivator, yaitu memotivasi proses anak dalam membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Demikian tentang pemikiran dari filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.